Materi kita kali ini bicara tentang potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe dan loncengnya. Pada prinsipnya, kearifan lokal mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun peradaban suatu masyarakat. Nilai-nilai dalam kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat akan menjadi identitas bagi masyarakat itu sebagai komunitas masyarakat yang bermanfaat. Pada masyarakat Indonesia, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sastra, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang sudah melekat dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain, yang pertama, ada yang disebut sebagai kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Nah, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat ini misalnya kita lihat pada seni tekstil. Seni tekstil yang ada di Indonesia, salah satunya masyarakat Jawa, memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia. Tidak hanya motifnya yang indah, namun di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Motif-motif tersebut berisi nasihat, harapan, dan doa kepada Tuhan. Nah, sebagai contoh, motif batik parang memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah. Hal ini terlihat dari motif yang berisi jalinan yang tidak terputus. Yang kedua, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tentunya hal ini bukan tanpa maksud, melainkan agar berkelanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Seperti halnya pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Konsep konservasi lingkungan telah dikenal lama oleh masyarakat Dayak yang disebut dengan istilah Tanah Ulen. Pada wilayah Tanah Ulen ini, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan. Nah, pengambilan hasil hutan Tanah Ulen ini hanya dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan pribadi itu sangat dibatasi. Nah, kalian bisa amati video yang diambil dari Kompas TV. Di kawasan hutan itu banyak macam. Makanannya itu dari hutan. Maka itulah kami orang Punan itu menjaga hutan itu. Ya, selanjutnya ada kearifan lokal dalam bidang pertanian. Kearifan lokal di dalam bidang pertanian, kita tahu bahwa Indonesia dianugerahi tanah yang subur sehingga cocok untuk mengembangkan pertanian. Kegiatan pertanian dan bercocok tanam telah dikenal oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu, di mana nenek moyang kita telah mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Contohnya saja, sistem pertanian nyambuk gunung di Jawa Tengah dan mitra cai di Jawa Barat. Nah, sistem pertanian tersebut dilakukan di dataran tinggi tanpa mengubah kontur tanah. Jadi ketika lahan diubah menjadi areal pertanian, kontur tanah tetap dipertahankan sesuai dengan aslinya. Selain menghindari longsor, sistem ini juga menghindari hilangnya humus tanah akibat pemotongan kontur tanah. Lalu selanjutnya ada kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Nah, mitos terhadap pohon-pohon keramat banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, penduduk Jawa dan Bali yang menganggap pohon besar memiliki roh penunggu sehingga tidak boleh ditebang. Disadari atau tidak, mitos ini sangat membantu keseimbangan alam. Pohon besar secara ilmiah memang menyimpan cadangan air tanah dan penyedia oksigen.
Contoh lain, pada masyarakat kesepuhan Penser Pengawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat, terdapat mitos tabu hingga pemanfaatan hutan dilakukan secara hati-hati. Tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat. Mitos terhadap hewan yang dianggap keramat juga turut menyumbang pelestarian hewan dari kepunahan. Hewan yang dianggap keramat, contohnya misalnya seperti ular, kucing, burung gagak, burung hantu, buaya, burung enggang, dan hewan lainnya. Dengan mitos tersebut, kelangsungan hidup hewan tersebut lebih terjamin. Hal ini mengingat satwa merupakan bagian jaringan ekosistem yang memainkan peranannya dalam keseimbangan ekosistem. Lalu selanjutnya ada kearifan lokal dalam cerita budaya petuah dan sastra. Kearifan lokal juga tertuang dalam seni sastra. Contohnya, suku Melayu terkenal dengan seni sastranya. Lewat seni sastra suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi, seperti dalam petikan seni sastra berikut. Adat orang hidup beriman, tahu menjaga laut dan hutan, tahu menjaga kayu dan kayan, tahu menjaga binatang hutan, tebasnya tidak menghabiskan, tebangnya tidak memusnahkan, bakarnya tidak membinasakan. Nah, dari berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia di atas yang telah disebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kearifan lokal di Indonesia itu mengandung nilai-nilai yang patut kita teladani. Sikap dapat kita contoh antara lain kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, menjaga kelestarian lingkungan, mengutamakan kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai, dan tolong-menolong antar sesama warga negara.